Letusan Gunung Merapi baru-baru ini bukan hanya membuka mata kita tentang kedahsyatan alam, namun juga memberikan sebuah titik penguatan akan hal-hal yang selama ini kita abaikan, dan mungkin juga pembelajaran akan peristiwa-peristiwa lampau yang dialami nenek moyang kita. Salah satu jawaban dari pertanyaan mengapa selama ini candi-candi ataupun artefak peninggalan masa lampau seringkali ditemukan dalam posisi terpendam. Jangan kemana-mana, simak selengkapnya hanya di channel DP Dolan. Kawan-kawan, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya hendak mengajukan teori-teori yang menjadi kemungkinan paling besar yang menjadi sebab peninggalan-peninggalan masa lampau seringkali kita temukan setelah kita melakukan penggalian. Dari teori yang paling kuat saya uraikan demikian. Yang pertama, letusan gunung. Letusan gunung menjadi sebab paling mungkin kenapa banyak candi dan peninggalan atau artefak dari kehidupan sebelumnya berada di dalam lapisan tanah saat ini. Jika teknologi saat ini yang bisa meminimalisir efek letusan gunung, masih terlihat efek yang sangat dahsyat seperti letusan Merapi belum lama ini, dan sampai sekarang status belum aman, apalagi pada masa lampau yang kita yakini belum mengenal teknologi meminimalisir efek letusan gunung. Pasti akibat letusan sebuah gunung berapi akan sangat dahsyat. Berlapis-lapis abu vulkanik dan lahar dingin akan menutupi dan membungkus bangunan-bangunan pada masa itu. Di samping korban jiwa yang tentu saja lebih banyak, bahkan bisa satu generasi hilang, itu pun akibat satu buah letusan. Padahal seperti kita tahu, gunung-gunung berapi ini mempunyai masa untuk meletus lebih dari satu kali, bahkan dua kali. Maka sering waktu abu-abu vulkanik itu akan semakin menumpuk dan ditumbuhi tanaman sehingga terbentuk lapisan tanah baru di atas bangunan-bangunan itu. Daya tahan material bangunan itu akan sangat menentukan apakah akan bertahan dalam timbunan tanah atau hancur menyatu dengan tanah. Seperti candi-candi yang sebagian besar terbuat dari batu ataupun batu bata, cukup mampu bertahan sampai kemudian ditemukan oleh anak cucu pendirinya yang kebetulan melakukan penggalian. Yang kedua, sengaja ditimbun pada zaman nenek moyang. Kejayaan sebuah peradaban disimbolkan oleh bangunan seperti candi ataupun semacamnya. Saat sebuah kerajaan terdesak dalam sebuah perang, mereka tak ingin simbol-simbol kejayaan mereka ikut dihancurkan. Maka itu mereka menimbulkan agar musuh tidak menghancurkan bangunan-bangunan kejayaan yang mereka dirikan. Apalagi untuk benda-benda berharga pasti akan disembunyikan agar tidak menjadi harta rampasan perang. Tindakan paling aman adalah menimbunnya. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi memungkinkan juga mengakibatkan bangunan-bangunan lampau tertimbun di lapisan bawah tanah. Apalagi
gempa tektonik yang bisa mengakibatkan lapisan bumi terbalik, atas jadi bawah dan bawah terangkat ke atas. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor sangat memungkinkan menimbun situs-situs masa lampau, apalagi jika sebagian besar bangunan itu didirikan di daerah dataran rendah. Tanah longsor akan dengan mudah menimbunnya, apalagi jika bangunan tersebut sudah tidak terpakai, terabaikan dan di luar jangkauan perawatan. Itulah beberapa sebab yang memungkinkan sehingga sebagian besar bangunan peninggalan nenek moyang kita seringkali berada di tanah lapisan bawah. Jika demikian, ada pula kemungkinan bangunan-bangunan simbol kejayaan kita saat ini nantinya akan ditemukan anak cucu kita di lapisan bawah tanah. Tak ada yang mustahil jika ratusan atau ribuan tahun nanti anak cucu kita akan menemukan Monas, Tugu Pancoran, dan lain-lain setelah mereka melakukan penggalian. Nah, demikian isi dari mengapa bangunan zaman dulu tertimbun tanah. Jika ada pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini.